Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kita lanjutkan perkuliahan atau penyampaian materi yang selanjutnya ya. Kita akan membahas tentang Customer Decision Journey Mapping atau Customer Journey Mapping lebih singkatnya. Kenapa kok dari kemarin bahasnya tentang Customer Decision Journey terus dan sekarang baru bahas Customer Decision Journey Mapping? Ya karena kita di mata kuliah Customer Decision Journey. Kita hari ini akan belajar tentang membuat mapping bagaimana perjalanan atau pemetaan perjalanan konsumen. Yang pertama, Customer Decision Journey itu merupakan perjalanan konsumen saat berinteraksi dengan suatu brand atau suatu produk. Jadi kita sebagai konsumen itu memiliki riwayat perjalanan ketika kita menemukan kita berinteraksi dengan sebuah brand. Misalkan saya membutuhkan mouse atau saya butuh mouse, saya ingin beli mouse, tapi saya belum punya bayangan tentang mouse itu yang seperti apa yang saya inginkan. Kemudian saya melihat sebuah iklan mouse yang terbaru. Nah, di situ sudah mulai bisa digambarkan sebagai customer journey, perjalanan konsumen. Mulai dari dia bertemu dengan sebuah brand, yang mana contoh barusan itu kan saya bertemu suatu iklan yang kira-kira saya butuhkan. Oke, lanjut. Perjalanan konsumen itu apakah hanya sebatas konsumen melihat iklan di suatu tempat lalu memutuskan untuk membeli? Ternyata tidak. Dan itu melalui banyak proses. Proses itulah yang nanti akan kita pelajari. Customer Decision Journey itu dibuat dengan mengumpulkan berbagai data dari konsumen dan calon konsumen, lalu mengubah menjadi visual yang mudah dipahami oleh semua orang. Maksudnya apa? Kok bisa mengumpulkan berbagai data dari konsumen dan calon konsumen? Misalkan sebuah perusahaan yang sudah berdiri atau kita memiliki usaha yang sudah berdiri dan sudah memiliki konsumen, itu bisa membuat customer decision journey dari konsumen kita. Sedangkan kita yang belum memiliki sektor bisnis atau usaha, kita bisa menggunakan data dari calon konsumen. Calon konsumen itu kaitannya dengan buyer persona yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya ada cara membuat customer decision journey atau customer journey mapping. Caranya bagaimana? Yang pertama kita harus membuat buyer persona. Buyer persona yang kemarin telah kita pelajari ya teman-teman. Cara membuat buyer persona pun cukup kompleks karena persona inilah yang nantinya akan kita jadikan subjek bagi customer journey-nya, subjek di customer journey mapping maksud saya. Jadi buyer persona ini yaitu orang atau konsumen yang nantinya akan kita telaah, akan kita lihat journey-nya, perjalanannya dia, mulai dari mengenal produk hingga mengadvocate atau mempromosikan atau menawarkan, merekomendasikan ke konsumen-konsumen lain atau calon konsumen. Jadi singkat cerita, buyer persona itu merupakan representasi dari tipikal target konsumen yang didapatkan dari hasil riset mendalam, membuat profil pelanggan yang seolah-olah nyata keberadaannya. Jadi buyer persona ini memang belum ada kita belum benar-benar menemukan orang yang real. Buyer persona itu gambaran dari diri kita. Posisikan kita sebagai owner, kita akan membuat buyer persona itu yang seperti apa? Kira-kira bayangan kita, konsumen kita itu nanti tipikal orang yang seperti apa? Itu kita harus bisa membayangkan, bisa menggambarkan.
Kemudian setelah membuat buyer persona, kita harus memilih persona. Jadi CJM itu menggambarkan detail step by step perjalanan konsumen saat berinteraksi dengan sebuah produk. Nah, jika produsen memilih terlalu banyak persona atau karakteristik pelanggannya, maka customer journey mapping ini tidak akan jelas. Maksudnya akan membingungkan bagi pembacanya. Karena apa? Semakin banyak karakter persona yang kita tentukan atau kita gunakan, itu sama dengan kita belum mengkerucut, belum bisa membidik secara tepat kira-kira ini nanti produk saya akan dipasarkan kepada orang yang karakteristiknya seperti apa. Nah, itulah pentingnya untuk memilih persona. Kemudian nomor 3 itu ada jabarkan semua touch point. Touch point itu merupakan perjalanan atau alur segala alur dari mulai konsumen itu mengenal sebuah brand, kemudian nanti ada reaksinya atau motivasinya, emosinya itu seperti apa, kemudian juga ada kira-kira tantangan apa, rintangan apa yang mereka hadapi dalam menemukan brand tersebut atau produk tersebut. Nah, di sini ada penjelasannya. Touchpoint merupakan saat perjalanan saat konsumen berinteraksi dengan brand atau produk. Kemudian contohnya, saat pertama kali konsumen mengenal produk dari iklan di jalan, atau saat konsumen melihat iklan lalu menghubungi customer service. Jadi perjalanan mulai dia mengetahui iklan, kemudian dia nanti membandingkan dengan iklan yang lain atau dengan produk yang lain. Oke, selanjutnya ada namanya tentukan target capaian customer journey mapping. Nah, di sini ada 4 jenis customer journey mapping yang bisa dipilih tergantung kebutuhan dan tujuan bisnis. Pada bagian ini akan kita sambung di video selanjutnya ya. See you.